Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Lutfia dari Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan mengaplikasikan bersama terkait dengan yang namanya uji korelasi. Uji korelasi ini dibagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Ada uji korelasi Pearson, ada uji korelasi Spearman, ada uji koefisien kontingensi, ada uji korelasi Mann-Whitney, dan yang terakhir ada uji korelasi Wilcoxon. Nah, terkait dengan kapan sih Bu kita harus menggunakan uji korelasi Spearman, kapan kita harus menggunakan uji korelasi Pearson, itu tergantung dari jenis skala datanya. Kan teman-teman kemarin sudah belajar ada 4 jenis skala data. Ada skala data nominal, ada ordinal, ada interval, dan juga ada rasio. Nah, untuk dari masing-masing uji korelasi ini tergantung dari jenis skala data yang dipakai. Ketika skala datanya itu nominal, maka teman-teman bisa memakai dengan uji koefisien kontingensi. Lain halnya dengan misalnya skala datanya numerik dan distribusinya normal, maka teman-teman bisa menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, selain itu kira-kira bagaimana sih contoh kasusnya dan bagaimana step-step untuk penyelesaiannya dengan aplikasi statistik SPSS? Nah, kita akan belajar setelah berikut ini. Uji korelasi. Uji korelasi dibagi menjadi 3. Ada uji korelasi Pearson, yang kedua uji korelasi Spearman, dan yang ketiga uji koefisien kontingensi. Ketika kita membicarakan perihal uji korelasi, maka tidak akan terlepas dengan yang namanya kekuatan hubungan atau koefisien korelasi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ketika membaca yang namanya hasil dari kekuatan hubungan, dikatakan hubungan semakin kuat apabila hasil dari pengujian uji korelasi mendekati nilai +1 atau mendekati nilai -1. Sebaliknya, dikatakan memiliki hubungan semakin lemah apabila dari hasil output SPSS menunjukkan nilai yang mendekati nilai 0. Adapun tanda plus dan min pada hasil output dari koefisien korelasi itu sebetulnya hanya menunjukkan arah hubungan saja. Apabila nilai variabel X naik, maka nilai pada variabel Y juga akan naik. Atau apabila nilai dari variabel X turun, maka nilai pada variabel Y juga akan turun. Itu ketika arah hubungan yang ditunjukkan dari hasil output SPSS menunjukkan nilai yang positif. Sedangkan nilai negatif ditunjukkan ketika salah satu dari variabel naik, maka salah satu dari variabel turun. Apakah itu nilai dari variabel Y atau variabel X. Sedangkan uji korelasi Pearson memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya, uji korelasi Pearson ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau dua kelompok data berbeda. Adapun dari segi skala data, minimal harus berskala interval atau rasio, atau intinya datanya harus dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk kategori. Sedangkan data harus berdistribusi normal. Kalau misalnya tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji yang lain seperti uji korelasi uji korelasi Spearman atau uji koefisien kontingensi. Selanjutnya adalah tahapan pengujian hipotesis. Teman-teman bisa mulai menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, dilanjutkan dengan menentukan tingkat kepercayaan atau alfa, menentukan daerah kritis, lalu melakukan pengumpulan data dan analisis statistik hingga tahap akhir adalah memberikan kesimpulan apakah hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Untuk memperjelas lagi, mari kita menyelesaikan studi kasus bersama-sama. Jadi di sini ada studi kasus. Seorang dokter spesialis kandungan ingin mengetahui atau ingin mengkaji
kira-kira apakah ada hubungan antara kenaikan berat badan pada saat lahir dengan kenaikan berat badan ibu selama kehamilan? Kemudian diambil sampel 20 ibu hamil yang akan melahirkan untuk dilakukan pengukuran berat badan ibu selama kehamilan dengan berat bayi yang dilahirkan. Berikut adalah datanya. Jadi kita bisa tahu ada 20 responden. Nah, lalu di sini ada berat badan bayi dalam kilogram, lalu diikuti dengan data kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Tentunya ini di kehamilan cukup bulan ya, sama-sama mulai 0 hingga 38 minggu dan didapatkan data seperti berikut. Kemudian kita bisa mulai menuliskan perihal hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0. Hipotesis 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara berat bayi saat lahir dengan kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Selanjutnya, hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara berat bayi saat lahir dengan kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Lalu kita bisa menentukan alfa atau taraf kepercayaan, di mana karena penelitian kita adalah di bidang kesehatan masyarakat, maka kita bisa menggunakan level 5% atau alfanya 0,05. Jadi nanti ketika melakukan perbandingan untuk penentuan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, bisa menggunakan alfa 5%. Ini adalah beberapa tahapan uji korelasi Pearson dengan SPSS. Yang pertama, teman-teman bisa mulai membuat nama variabel pada kolom variable view, lalu dilanjutkan dengan melakukan proses input data pada kolom data view, kemudian melakukan uji normalitas data dengan one sample Kolmogorov-Smirnov dengan mengeklik analyze, lalu non-parametric test, kemudian klik legacy dialog dan pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu teman-teman bisa melakukan analisis Pearson correlation dengan klik analyze, pilih correlate, lalu pilih bivariate, dan memasukkan variabel penelitian pada kolom variabel, lalu centang Pearson pada kolom correlation coefficient dan klik OK. Lalu yang terakhir adalah teman-teman bisa membaca output dengan melihat nilai signifikansi detail untuk menjawab hipotesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan praktik SPSS-nya. Yang pertama, teman-teman bisa membuka atau mengetikkan di kolom Excel. Jadi karena datanya sudah diketikkan ya, jadi kita tinggal melakukan copy paste dari data yang sudah ada. Ini ada data berat badan bayi, kemudian data kenaikan berat ibu. Kita bisa mulai membuka untuk SPSS-nya dan memastinya di bagian sini. Lalu kita bisa mulai membuka di bagian variable view. Nah, untuk yang variable view ini nilai desimalnya dibuat 0 karena kita tidak menggunakan nilai untuk koma. Nah, untuk yang pertama data di bagian variable view. Yang pertama variable 1 ini adalah data untuk berat badan bayi. Jadi di sini saya tuliskan untuk BB bayi. Pastikan ketika menuliskan di bagian name itu tidak ada space alias bisa menggunakan underscore. Nah, jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengetikkan space di sini karena nanti tidak akan terdeteksi oleh sistem. Nah, untuk yang variabel kedua ini adalah kenaikan berat ibu. Saya tuliskan di sini BB ibu. Nah, sedangkan untuk keterangannya kita bisa menambahkan di bagian kolom label. Ini adalah berat badan bayi pada saat lahir. Lalu yang satunya adalah kenaikan berat ibu saat hamil. Nah, kita harus memastikan bahwasanya skala datanya adalah interval atau rasio, sehingga di sini untuk misernya kita bisa memilih bagian scale karena datanya tidak berskala ordinal atau nominal. Lanjut kembali ke data view, sudah tampil seperti ini, maka kita bisa mengeklik bagian analyze, lalu klik correlate,
Correlate ini mengindikasikan bahwasannya kita sedang melakukan uji korelasi. Lalu kita bisa memilih klik bivariate, terus memasukkan kedua variabelnya, duanya diklik, dimasukkan, dan pastikan correlation coefficient yang tercentang di sini adalah korelasi Pearson. Lalu kita bisa mengeklik OK. Nah, kita bisa melihat di tampilan outputnya. Di sini ditampilkan bahwa nilai signifikansi ujinya adalah sebesar 0,000. Teman-teman bisa melihat di bagian signifikansi two tail. Sehingga di sini kita bisa melihat ya, hasilnya 0,000 dengan nilai Pearson correlation atau kekuatan hubungannya sebesar 0,858. Yang ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang cukup kuat antara kenaikan berat ibu pada saat hamil dengan berat badan bayi pada saat dilahirkan. Maka kita bisa membandingkannya dengan alfa 0,05. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwasanya 0,000 itu kurang dari 0,05. Sehingga akhirnya adalah hipotesisnya ditolak. Yang itu mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara kenaikan berat badan ibu saat hamil dengan berat badan bayi pada saat dilahirkan. Kita bisa melihat bahwasannya nilai dari signifikansi totalnya adalah sebesar 0,000, yang artinya H0 ditolak, sehingga ada hubungan antara berat badan bayi saat lahir dengan kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Dan kita juga bisa mengecek apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara yang pertama kita bisa mengklik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa memasukkan kedua variabel, lalu klik OK, dan akan mendapatkan hasil bahwa data berdistribusi normal dengan signifikansi total lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah uji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman disebut juga dengan Spearman Correlation Test. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau dua kelompok data berbeda. Jadi sebetulnya untuk tujuan dari uji korelasi Spearman ini sama juga dengan Pearson dan sama juga dengan koefisien kontingensi. Hanya yang membedakan adalah dari segi skala datanya. Nah, kalau tadi uji korelasi Pearson itu harus berskala data interval atau rasio, sedangkan Spearman adalah skala datanya ordinal. Nah, atau skala data berskala interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Jadi seandainya tadi dari hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dia ujinya tidak normal, maka diperbolehkan untuk menggunakan uji korelasi Spearman. Lanjut untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas sebuah program olahraga mingguan yang diterapkan di tempat kerja. Kemudian diambil beberapa sampel karyawan untuk dilihat apakah ada hubungan antara status olahraga dengan status gizi pada pekerja. Adapun pengkategoriannya adalah untuk nilai 1 itu artinya tidak pernah melakukan olahraga, sedangkan 2 itu melakukan olahraga kadang-kadang, dan yang ketiga adalah melakukan olahraga secara rutin. Jadi untuk pengkategoriannya ini tergolong ordinal karena ada tingkatan. Sedangkan untuk pengkategorian dari indeks massa tubuh atau status gizi itu dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama kurus, terus kemudian ada normal, ada overweight, dan yang terakhir ada obesitas. Berikut adalah data untuk analisis korelasi Spearman. Kita bisa mulai untuk membuka SPSS-nya. Sebelum itu kita bisa mulai untuk mengkopikan datanya dari Excel. Lalu kita bisa pindah ke SPSS. Untuk pengkategoriannya mengikuti
apa yang sudah dikategorikan pada soal. Jadi kita bisa memulai untuk membuka SPSS, lalu kita bisa memaste di sini, dan kita bisa mulai klik variable view, di mana yang pertama ini adalah tadi status olahraga. Variabel yang pertama adalah olahraga, kemudian variabel yang kedua adalah kaitannya sama IMT atau status gizi. Sedangkan nilai desimalnya di sini saya hilangkan menjadi 0. Untuk labelnya, untuk variabel olahraga maksudnya adalah status olahraga. Kemudian untuk label yang kedua, variabel kedua adalah status gizi. Nah, untuk nilainya, pengkategorinya kita bisa mulai memasukkan di sini, di mana 1 tadi tidak pernah melakukan olahraga. Kemudian 2 diartikan sebagai kadang-kadang melakukan olahraga. Dan yang ketiga adalah responden yang rutin melakukan olahraga. Berikut kita juga bisa melakukan pengklasifikasian terhadap variabel status gizi, yaitu yang pertama kurus, lalu yang kedua ada normal, ketiga ada overweight, dan yang keempat ada obesitas. Karena datanya sudah berskala ordinal, maka kita tidak perlu melakukan lagi yang namanya uji distribusi normal, karena ini sudah masuk ke dalam ranah non-parametric test. Jadi tujuannya sebetulnya sama teman-teman, sama-sama untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel ini. Akan tetapi yang membedakan adalah yang tadi skala datanya berupa angka, datanya kan tadi berupa angka tuh. Nah yang sekarang datanya adalah berupa kategorik, jadi ada tingkatan di sini. Nah lalu kita bisa mulai mengeklik analyze, pilih correlate karena kita akan melakukan yang namanya uji korelasi, lalu klik bivariate. Setelah itu kita bisa mencentang Spearman. Jadi jangan sampai yang Pearson kecentak. Karena kita tujuannya adalah untuk mengetahui yang namanya uji korelasi. Namun sebelum itu kita juga harus memastikan bahwa pengukurannya di sini itu skalanya ordinal. Karena ini untuk jenis skala datanya adalah ordinal. Maka kita bisa memilih untuk kategori pengukuran ini, memilih untuk skala data ordinal. Dan bisa mulai mengeklik analyze, pilih correlate, lalu bivariate, centang Pearson correlation. Kita bisa memasukkan variabelnya dan klik OK. Pada output tampil bahwasanya nilai signifikansi totalnya adalah sebesar 0,019. Yang artinya kurang dari 0,05 dengan nilai kekuatan korelasinya sebesar negatif 0,596. Kita bisa kembali lagi ke PPT. Nih ya, jadi ini adalah secara overview terkait uji korelasi Spearman dengan SPSS. Yang pertama teman-teman bisa memulai membuat nama variabel pada kolom variable view, lalu melakukan proses input data pada kolom data view, dan teman-teman tidak perlu melakukan uji normalitas karena skala data kategorik atau ordinal. Lalu bisa melakukan analisis Pearson correlation dengan mengeklik analyze, correlate, dan bivariate, masukkan variabel penelitian pada kolom variabel, centang Spearman pada kolom correlation coefficient, dan klik OK. Yang terakhir, teman-teman bisa membaca output dengan melihat nilai signifikansi detail untuk menjawab hipotesis. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Ingin konsultasi statistik, teman-teman bisa mengunjungi WordPress temanstatistik.wordpress.com atau bisa mengirimkan ke email di indah.lutfia@vokasi.uner.ac.id. Ini adalah hasil dari kesimpulan hipotesisnya. Teman-teman bisa melihat bahwasanya 0,019 kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak, sehingga kita bisa mengetahui kalau ternyata
ada hubungan antara status olahraga dengan status gizi pada pekerja dengan nilai kekuatan hubungan yang cukup, yaitu sebesar negatif 0,596, yang artinya semakin rutin status olahraga maka akan semakin kurus pekerja, karena di sini hasil kekuatan hubungannya menunjukkan negatif. Yang ketiga adalah uji koefisien kontingensi. Uji koefisien kontingensi ini tujuannya adalah sama untuk mengetahui kedua hubungan antara dua variabel, namun yang membedakan adalah skala data nominal. Kalau Spearman adalah skala datanya ordinal atau skala datanya itu interval rasio tapi tidak berdistribusi normal, sedangkan koefisien kontingensi minimal skala datanya adalah nominal. Jadi kalau misalnya minimal nominal, kalau skala datanya dia itu ordinal atau interval rasio, apakah boleh pakai uji koefisien kontingensi? Tentu boleh, karena untuk persyaratan koefisien kontingensi adalah data berskala minimal nominal. Jadi kalau dia skala datanya ordinal atau skala datanya dia interval atau rasio, maka tetap diperbolehkan. Akan tetapi jauh lebih baik kalau menggunakan ujinya disesuaikan dengan jenis skala datanya. Kalau misalnya dia itu skala datanya numerik dan dia berdistribusi normal, maka tetap menggunakan korelasi Pearson saja karena jauh lebih bagus untuk hasilnya. Terus kemudian untuk studi kasusnya kita bisa melihat bersama. Sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas penggunaan alat pelindung diri dalam rangka menurunkan gejala gangguan pendengaran pada pekerja yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Kemudian diambil 17 sampel karyawan untuk dilihat apakah ada hubungan antara tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dengan keluhan pendengaran pada pekerja. Ini adalah untuk pengkategoriannya. Jadi ini tingkat kepatuhannya bisa tidak patuh dan juga patuh, dibagi menjadi dua ya, karena skala datanya nominal. Ini bedanya, kalau ordinal tadi itu dibagi menjadi beberapa pengkategorian, jadi lebih dari dua. Kalau untuk koefisien kontingensi, pengklasifikasiannya hanya dua jenis aja. Nah, untuk kategori keluhan pendengarannya terbagi menjadi dua, yaitu tidak ada dan ada. Untuk selanjutnya kita bisa mulai praktek untuk SPSS-nya yang pertama dengan mengopikan dari data tingkat kepatuhan, kemudian keluhan pendengaran ke dalam SPSS. Kita bisa mulai memasukkan di bagian data view, lalu kita bisa mengganti untuk nama variabelnya. Pastikan bahwa untuk pengukurannya atau measure-nya ini bentuknya adalah nominal karena ini skala datanya terbagi menjadi hanya dua klasifikasi. Nah, pastikan ini adalah untuk kategori ketaatan untuk penggunaan APD ya, kepatuhan. Lalu yang kedua adalah data mengenai angka kesakitan. Nah, ini untuk kepatuhan APD. Terus kemudian ini adalah keluhan dari pekerja. Terus lalu kita bisa mulai lagi. Kalau misalnya di sini datanya masih berupa angka, maka kita bisa untuk memulai memasukkan yang namanya value-nya. Jadi ada pengkategoriannya. Jadi untuk misalnya kepatuhan APD ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori tidak patuh. Terus yang kedua adalah kategori patuh. Terus untuk bagian value-nya pada variabel kesakitan atau keluhan pekerja, maka kita bisa memasukkan tabel 1 itu tidak ada keluhan. Sedangkan untuk coding 2 itu artinya ada keluhan. Kita bisa menambahkan di sini, lalu bisa kita kembali ke data view, lalu bisa memulai klik analyze, mulai untuk memilih descriptive statistik. Teman-teman bisa mengeklikkan cross tab di sini, lalu bisa mengeklik di bagian statistiknya.
Nah, teman-teman bisa mengeklik centang koefisien kontingensi. Nah, sedangkan di sini dimasukkan aja di kolom row sama kolomnya ya. Nah, lalu kita bisa mengeklik OK. Dari output kita bisa melihat dari tabel sistematik MISUR didapatkan bahwa signifikansinya adalah 0,024 dan untuk nilai kekuatan hubungannya sebesar 0,481. Kita bisa kembali ke PPT untuk melihat dari overview-nya dari uji koefisien kontingensi. Yang pertama, teman-teman bisa mulai membuat nama variabel pada kolom variabel view, lalu melakukan proses input data. Tidak perlu melakukan uji normalitas karena skala datanya nominal, jadi bukan numerik ya. Kemudian bisa melakukan analisis koefisien kontingensi dengan klik Analyze, Descriptive Statistik, dan juga cross tabulasi silang. Memasukkan variabel penelitian pada kolom row dan kolom, klik statistik, centang bagian koefisien kontingensi pada kolom data nominal. Dan yang terakhir adalah membaca output dengan melihat nilai signifikansi detail untuk menjawab hipotesis. Begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk hasil outputnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nilainya untuk signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga artinya H0 ditolak. Yaitu terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan dalam penggunaan APD dengan keluhan pendengaran pada pekerja. Dengan tingkat kekuatan hubungan tergolong sedang, yaitu sebesar 0,481. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk uji korelasi ini? Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui email yang ada di sini. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan notifikasi di handphone kalian agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekian, semoga sehat selalu, jangan lupa prokes, dan jangan lupa bahagia agar imun terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.